A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa ketemu lagi melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Kali ini saya mengangkat tema ya yang sudah saya tulis tentang sihir milenial ya. Bagaimana fenomena-fenomena sihir dan juga yang terkait dengan kosakata itu yang terjadi di masyarakat, kemudian kita akan tinjau secara Quran ya, secara sejarah, secara hadis sahih ya. Kita akan kupas itu dalam pendekatan ilmu tafsir hadis tentu saja. Semoga kesempatan hidup kita yang sekali ini ilmu, rizki ya, teman-teman, sahabat, keluarga, lingkungan semuanya bermanfaat dan berkah dalam artian ziyadatul khair ya, mendatangkan kebaikan yang berlipat-lipat dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, sudah saya ceritakan ya tentang bagaimana posisi Islam itu mula-mula datang ke Indonesia ya, dan juga relasinya atau kaitannya dengan agama-agama, keyakinan-keyakinan terdahulu di Nusantara ini ya. Bahwasanya agama orang-orang primitif dulu itu ya memang agamanya agama nenek moyang, yaitu agama animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Barulah Islam itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 600-an lebih ya, itu kalau menurut teori Makkah. Kalau menurut teori Persia dan teori Gujarat India, Islam baru datang di Indonesia itu pada abad ke-13, yaitu melalui para pedagang itu. Pedagang itu mereka berjualan, mereka berbisnis, mereka berdagang ya. Sambil berdagang mereka sambil menyampaikan Islam ya. Tentu saja memang sejatinya Islam itu tidak ada pemisahan antara Islam, antara berdakwah dengan berbisnis, dengan berdagang gitu ya. Ini merupakan dua hal yang saling melengkapi, komplementer ya. Alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka dan bahkan nyawa mereka ya. Jadi harta bahkan nyawa itu digunakan untuk mensupport, mendukung Islam ini, mendukung agama ini ya. Kemudian nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas gitu. Puas ya. Hidup yang sekali ini digunakan untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan bahkan nyawa atau jiwa mereka itu, diri mereka. Seakan-akan mereka hibahkan itu kehidupan mereka itu untuk menyampaikan firman Allah itu, karena mereka yakin mereka akan kembali. Awalnya mereka nggak ada. Hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia kita itu dulu nggak ada kan? Kita nggak pernah ada dulu ya. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada saat itu kita itu nggak ada. Dan nanti kita juga akan nggak ada loh, kita ini. Kita akan nggak ada di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah ya. Jadi mungkin kita sekarang nggak merasa masih sehat, masih seger gitu ya. Mungkin masih muda ya. Kadang kita memang lalai seakan-akan kita nggak akan kembali kepada Allah itu. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi bahkan di surat 2 ayat 102 kemarin ya, kita juga mendapatkan kesimpulan sementara bahwasanya yang dimaksud sihir itu adalah teks, yaitu naskah
yaitu kalimat-kalimat, bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan, ya. Ketika Allah menyandingkan kalimat-kalimat sihir itu dengan Al-Qur'an, dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik yang dipermisalkan seperti sebuah pohon yang asluha thabitun, ya, akarnya itu menancap kokoh di bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang ranting-rantingnya itu menjulang tinggi ke langit, ya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, pohon yang rindang itu pun memberikan buah-buahnya kepada orang-orang, kepada binatang-binatang, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang bernaung di bawahnya, ya. Maka rekan-rekan sekalian, kesimpulan sementara kita adalah sihir itu adalah kata-kata atau kalimat, ucapan, tulisan yang memperdayakan, sementara kata-kata yang memotivasi, terutama Al-Qur'an, ya, itu adalah al-muhyi, kalimat-kalimat, kata-kata, tulisan, ucapan yang menghidupkan. Ibrohnya bisa kita ambil dari surat 8, surat Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Jelas sekali, hei orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, ajakan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kamu pada sesuatu yang menghidupkanmu. Apa sesuatu yang menghidupkanmu itu? Ya Al-Qur'an itu. Ialah sesuatu yang menghidupkan kamu. Kadang orang ini bingung. Sesat, orang itu pikirannya tersesat, pikirannya kalut, pikirannya sedih, pikirannya susah, gundah gulana, tidak punya pandangan hidup, tidak punya tujuan hidup, ya. Bahkan putus asa, gelap hati, gelap akalnya, sempit dadanya, akalnya itu ciut gitu. Ya ini orang yang bingung, ya. Orang yang bingung, maka wawajadaka dholan fahada, ya. Bingung itu ya tersesat, pikirannya bingung. Kemudian Allah tunjukkan fahada, maka Allah tunjukkan dengan Al-Qur'an itu. Lantas dengan Al-Qur'an itu kata-katanya, kalimat-kalimatnya, ya, itu luar biasa, menghidupkan jiwa, menghidupkan akal, menghidupkan hati kita itu. Sehingga kita bisa menjadi terang gitu, cahaya. Jadi ilmu itu cahaya. Ya, Al-Qur'an itu cahaya. Misalkan salah satu contoh saja, ya, orang yang sedih, orang yang banyak masalah hidupnya ini, kata Quran bagaimana? Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Fa inna ma'al usri yusron, misalkan di dalam surat Asy-Syarah itu, ya. Kalau kita kesulitan, banyak masalah, kata Allah gimana? Sabarlah. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Ya, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan segala macam kemudahan itu setelah kesulitan itu. Artinya kalau kita menghadapi kesulitan, jangan menyerah, jangan putus asa. Kata Allah, janji Allah, di balik kesulitan itu, nggak lama lagi setelah kesulitan itu akan ada kemudahan-kemudahan. Ya, jadi orang yang awalnya mati hatinya, nggak punya harapan, putus asa, bahkan orang-orang yang nggak beragama itu, ya, orang-orang ateis, orang-orang yang kafir itu, mereka putus asa, mengalami masalah, nggak punya harapan, lalu bunuh diri. Nah itulah putus asa namanya. Kata Quran nggak boleh itu. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Oke rekan-rekan sekalian. Nah, sihir sekarang kita akan mulai, ya, tidak hanya meninjau kata sihir itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dasarnya adalah agama gado-gado itu, ya. Sekarang kita coba masuk, misalkan kita buka Kamus Arab ma'ani.com misalkan kalau yang online, ya. Di situ dijelaskan apa itu sihir, ya. Di sini saya kutipkan, ya. Secara bahasa sihir itu dari kata sin ha ro tentu saja. Itu berarti diartikan di situ ma'ani.com, ya. Itu berarti karisma, kemudian glamor, daya tarik, menggiurkan, sangat menarik, memesona, memikat, menggetarkan hati, memalingkan, merusak dan menjauhkan. Itu secara bahasa kata, ya. Itu sihir itu. Ya, secara kata per kata itu artinya itu.
mempesona, menggiurkan, menarik itu, daya tarik itu ya. Itu sihir. Lah, kemudian ada juga keterangan seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini agak panjang ya. Saya baca Arabnya dulu di sini ya, supaya kita tahu lebih gamblang ya. Apa itu sihir? Kullu amrin yakhfa sababuhu. Setiap perkara yang tersembunyi sebabnya. Wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, dan terbayang yang bukan sebenarnya. Jadi perkara yang tersembunyi sebabnya, ya, sebab-sebabnya itu tersembunyi. Ingat, setiap kejadian itu kan pasti ada sebab akibatnya ya. Lah, sihir itu sesuatu perkara yang tersembunyi sebabnya itu tersembunyi, bukan nggak ada, tetapi tersembunyi. Kemudian terbayang yang bukan sebenarnya. Ya. Wa yajri majrat tamwih wal khida, dan posisinya adalah tipuan, menipu, memperdayakan. Ya. Ikhrajul batili fi suratil haq. Dia itu suatu kebatilan sebenarnya, suatu kesalahan sebenarnya, atau kebatilan atau tipuan lah. Tetapi wajahnya dibungkus dengan baju kebenaran. Jadi kebohongan, kedustaan, tapi dibungkus dengan baju kebenaran. Jadi seakan-akan benar, tetapi sejatinya nggak benar. Ya, tipuan itu. Ya. Istikhdamul quwa al-khariqati biwasitotil arwah. Kemudian menggunakan kekuatan, ya, menggunakan kekuatan yang luar biasa dengan perantara roh-roh. Nah, ini yang terakhir ini yang kita waspadai, yang nanti kita akan selami lebih dalam, kita akan kritisi ini. Ya. Istikhdamul quwa al-khariqati biwasitotil arwah. Ya. Awas kalau ada makna kamus yang itu tidak ada cantolan Qur'annya, ini mesti hati-hati kita. Ya. Jadi di situ disebutkan, jadi menggunakan kekuatan luar biasa dengan perantara roh-roh katanya. Ya, nanti kita akan telisik ini ya. Oke. Kemudian di situ disebutkan juga takrif atau definisi yang seperti ini. Lam yakun maja'a bihi illa sihron. Apa itu? Kullu amrin au amalin yuz'amu annahu khariqun lil adah wat tabi'ah. Sihir di sini disebutkan setiap urusan, setiap hal atau perbuatan yang diyakini urusan sesuatu itu atau perbuatan itu keluar dari kebiasaan, keluar dari tradisi, keluar dari hukum alam, keluar dari sebab akibat katanya. Ya. Keluar dari tabiat atau kebiasaan yang umum terjadi. Ya, keluar dari hukum-hukum alam katanya. Walayu rofu sababuhu, dan tidak diketahui sebab-sebabnya. Bukan tidak ada sebabnya, tapi tidak diketahui sebab-sebabnya katanya itu. Wa yuqsadu bihi at-tamwih wal khida, dan tujuannya, jadi tujuan sihir itu adalah tipuan, ya, dan membohongi, membodohi, membohongi, menipu. Tujuannya itu. Ya. Oke, itu ingat, itu apa namanya? Takrif ya, takrif di ma'ani.com. Ma'ani.com ini adalah kamus Arab ya, yang di situ mengumpulkan, di situ ada lisanul Arab ya, kamus-kamus besar itu di ma'ani.com itu. Kalau online bisa, teman-teman bisa merujuk itu ya. Tapi kalau punya naskah aslinya PDF, saya rasa lebih baik juga dirujuk itu, seperti lisanul Arab dan al-mufradat fi gharib al-Qur'an. Oke rekan-rekan sekalian, nanti kita akan kritisi satu-satu takrif itu ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, di situ dijelaskan juga bahwasanya yang dimaksud sihir di situ adalah Al-Qur'an, Taurat, Injil, itu juga disebut sihir. Ya. As-sahiru Al-Qur'an wa Taurat, awil Qur'an wal Injil, awit Taurat wal Injil. Jadi Taurat, Qur'an, Injil itu bisa disebut sihir. Ya. Nah, kita juga menemukan di hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dan lain ya. Bukhari 4749 dan 5325 ya. Dan juga Abu Daud dan lain-lain. Di situ ada redaksi seperti ini rekan-rekan sekalian. Inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya sebagian di dalam ceramah,
Sesungguhnya di dalam pidato, di dalam ceramah, di dalam penjelasan, di dalam cerita seperti ini, la sihron itu ada sihirnya. Ya, itu ada sihirnya. Maksudnya apa? Kata-kata, penjelasan, cerita, kalimat itu ada sesuatu yang bisa mempengaruhi orang. Ya, yang bisa mengubah mindset. Kalau kita baca di kamus-kamus Arab, Lisanul Arab ya, Lisanul Arab itu banyak mengeksplor tentang hadis ini. Ya, bahwasanya yang dimaksud itu memalingkan sesuatu yang benar kepada sesuatu yang salah. Ya, jadi penjelasan sebenarnya atau kata-kata sihir itu, ya, artinya bisa mempengaruhi orang. Kata-kata, kalimat itu bisa mempengaruhi orang. Ya, kalau sihir ini memperdayakan, misalkan bullying atau hoax, berita bohong itu, ya, hoax itu berita bohong yang dikemas. Ya memang dikemas kayak benar itu berita-berita bohong itu ya. Fitnah, namimah, ghibah. Ghibah itu loh, ngomongkan orang, ngomongkan jeleknya orang itu. Ngomongkan jeleknya tetangga, orang, teman, saudara ya. Itu kan kayak benar itu, ceritanya kayak betul terjadi. Padahal itu hoax, berita bohong. Ya. Itu nggak boleh langsung dipercaya, tetapi harus dicek kebenarannya, ditanyakan orangnya, tabayun namanya. Nggak boleh menduga-duga, itu nggak boleh. Kata Quran, inna dzan la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya persangkaan itu, sangka-sangka itu tidak membuahkan kebenaran. Ya, artinya butuh diklarifikasi, harus ada buktinya gitu. Ya, harus ada bukti dan saksinya, gitu ya. Supaya kita tidak menimpakan suatu musibah kepada saudara kita. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kesimpulan sementara yang bisa kita ambil di sini, tidak ada kaitannya sihir itu dengan kok roh halus, makhluk gaib, metafisik, antah berantah itu ya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Sihir itu ya kata-kata, kalimat-kalimat bullying, ya, hoax, ghibah, namimah, adu domba, yang bisa menceraikan seseorang dengan orang yang lain, yang bisa membuat orang itu nggak rukun, ya, ya. Ya lantas akhirnya semuanya akhirnya celaka lah, itulah ulah-ulah setan namanya, energi negatif ya. Maka kata Nabi itu apa? Kata Nabi mengatakan falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar. Kalau nggak bisa falyasmut, suruh diam, hendaklah diam, kata Nabi itu. Maka ada kata pepatah Arab itu ya, orang itu memang sulit untuk bisa diam itu. Kenapa? Karena akal dan hatinya itu nggak berilmu gitu loh. Ya nggak suka membaca, nggak suka diskusi, baca Quran cuma dibaca lagunya tok gitu ya. Nggak dipahami maknanya, ya nggak ngerti. Wong Quran dibuat lagu-laguan tok gitu. Apalagi Quran hanya dibuat makanan orang mati, makanan almarhum almarhumah, ya jelas keliru gitu. Ya, Quran itu hudan, petunjuk gitu, untuk dipahami, sehingga akal dan hatinya itu menjadi luas, menjadi tahu gitu, menjadi dapat cahaya, ya menjadi benar gitu hidupnya itu. Lah, kata pepatah Arab bagaimana? Idza tamal aqlu qalla al kalam. Ketika akal itu menyempurna, biasanya sedikit berbicaranya. Jadi biasanya ciri-ciri orang yang akalnya sempurna itu sedikit bicaranya. Kalau enggak bermanfaat, kalau enggak berfaedah itu orang itu memilih diam gitu. Kalau orang yang tamal aklu itu, akalnya yang sempurna. Nah, akal menyempurna itu seiring dengan ilmu pengetahuan, seiring dengan pengalaman, seiring dengan bacaan-bacaan, seiring dengan kajian ia, mencintainya ia kepada Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Fa insyaallah akal itu menjadi menyempurna itu. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kembali ke term sihir tadi, bahwasanya sihir itu katanya keluar dari sunnatullah, keluar dari sebab akibat, keluar dari kausalitas. Oh, tidak bisa rekan-rekan sekalian. Kata Al-Quran surat 35, surat Fatir ayat 43, Allah jelas-jelas, tegas-tegas di situ menyatakan bahwasanya falan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwilan. Sungguh-sungguh sekali-sekali kalian tidak akan mendapati suatu perubahan pada sunnatullah, pada sebab akibat itu, pada hukum alam itu. Sungguh, kata Allah, kata Al-Quran, surat 3543 itu, sungguh-sungguh kalian tidak akan pernah menemukan penyelewengan
pada sunnatullah itu, pada kausalitas itu, pada sebab akibat itu, pada takdir itu. Artinya, sejak dulu sunnatullah, hukum alam, kausalitas, sebab akibat ini berlaku ajeg. Tidak pernah berubah, tidak pernah menyeleweng. Artinya, tidak ada sesuatu yang keluar dari sunnatullah itu. Ya, oke rekan-rekan sekalian, nanti definisi-definisi Arab tentang sihir tadi itu coba kita akan kritisi lebih dalam, ya. Kita akan kritisi lebih dalam pelan-pelan gitu ya. Sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh, komprehensif, kita menjadi paham dan beragama kita menjadi betul, menjadi benar gitu. Ya, menjadi menyelamatkan kita, membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.